karena sampai Ini guna ngapa? binana bati gitu ya. Gani Jokowi lah regegan bisa. Jokowi pada kali sampai Sesek nemen. ya saya Iya, krop ya krop. ayo jadi gede ya. Iya. Ada grogi, ada. Ayo jadi lembut. Iya. Jadi lembut ya. Jadi lembut sudah. Jadi lembut. Jangan kau penaju. Cepat berpot. Tujuannya emang harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmani. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustazah ingkang tansah kula hormati lan ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Ki Haji Muniruddin ingkang tansah kula hormati lan ingkang kawula satung barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Abu Tarim ingkang tansah kula hormati lan ingkang tansah kula taunggini. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Mustafa ingkang tansah kula hormati lan ingkang tansah kula taati. Dumateng sedaya para kiai, para bapak kiai, para ustaz wonten ing Tlatah Dukuh Jatiwetan. Ingkang boten wonten kala sebat asma karimipun saestu boten ngirangi rasa udzin kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati lan ingkang dahat kinurmatan. Dumateng sedaya aparatur pemerintah desa Dukuh Jatiwetan, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Fakhruddin selaku Kepala Desa Dukuh Jatiwetan beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Dukuh Jatiwetan, saha sapunggawanipun Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMI, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Dukuh Jatiwetan. Mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muniruddin SAG selaku Ketua Panitia lan sedaya keluarga besar Jamiah Masjid An-Nur. Mudah-mudahan sedaya Jamiah Masjid An-Nur rencang-rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, ihsane, paringi sehat panjang yuswa, usaha manfaat barokah sumangga dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama ranting Dukuh Jatiwetan. Wabil akhos dumateng pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama ingkang kula muliaken, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser ugi dan Watser Garfa ingkang tansah kula hormati lan ingkang kula banggaken.
boten supaya dumateng Ibnu IPPN ingkang kula banggaaken, jamaah boleh ditutur ingkang kula hormati, lebih lakus dumateng sedaya kata remaja-remaja masjid mushola wonten ikatan Duku Jatiwetan, sedaya para tamu undangan ugi para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para agnia dermawan donatur diparingi sehat panjang umur, manfaat barokah, warahmatullahi sakinah, semoga Tuhan kita para jamaah, amin Allahumma amin. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan ingkang tasih berdiri jumeneng ngadeg, muga-muga imame sing jujur, sing padha lenggah ngliasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit muga-muga ilang sakite, sing lagi mriyang ilang priyange, sing lagi wudune ilang wudune, sing lagi lara mata ilang ilang larane, dipun paring sehat wala afiah, dipun paring hirah semangat ibadah Allahumma amin. Sedaya rencang santriwan santriwati, jombloan-jomblowati, bakal kumbang putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami, sing copot-copot cepet payu rabi, sing pintar-randai galoi ganti, sing tua-tua moga-moga cepet cepet entuk rezeki enggal lunga kaji Allahumma amin. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah, sallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat lan karunianipun Gusti Allah nek dibanding-bandingaken kali bandak sing kula jenengan kumpul-kumpulaken, tentu lebih gede rahmat lan karuniane Gusti Allah. Gusti Allah. Nikilah ayat Quran ingkang melatar belakangi panitia jamaah Masjid An-Nur wonten akan pengosan dinten menika. Ternyata rasa syukur dipun paringi rahmat, dipun paringi nikmat iman, nikmat Islam, wasilah Kanjeng Nabi ingkang kula panjenengan sedaya antu-antu syafaatipun sehingga wontenaken pengajian semeriah ini. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedaya keluarga besar Jamiah An-Nur sing keprok utange lunas kabeh. Sing amine bangga ketarutange akeh. Semoga rezekinya sing barokah. Niki lagi seneng lan jujur, masya Allah orang nyangan misalnya pelem jebulan nemen walaupun ngisor peleman nek mantuk ora kewenangan, ora keduman panggonan, ora keduman senek jajan, muga-muga keduman kerahmatan, keduman pitulungan, keduman keberkahan, bebasan setara bakalan doya dedemi terandurin palampir mampir nyiprat teraklat gerang ora condong banaspati ilu-ilu rapat damil semingkir kabeh rawe-rawe rantas malam-malam putung pengajane tuntas nemu bangsa jaluk diambung bojone dewek-dewek. Cek suara dulu sebelah kanan. Assalamualaikum. Masya Allah, sampai pojok sana. Halo. Ya, masih sadar? Alhamdulillah. Itu cuma senek apa boten? Oh, darah itu cuma senek? Ya, makan isi kasih. Kalau makili panitia, kalau makili kepala desa Dukuh Jati Wetan yang lagi pangapunten Bu menawi para panitia lajeng Pak Kepala Desa Dukuh Jati Wetan gawe senek nganti 7.250 ya kelas kurang ya dul pokok beringin ya terus bukan cuma senek ikhlas ya ikhlas ya tuku aji diwadahi gelas mangkat ngaji atine ikhlas tuku peci karo tuku pulas berkah ngaji awake lemu anake rolas selusin Allahumma sholli wa sallim ala
kursi kali meja ini saged dianggapaken mawon nggih. Ngapunten dianggapaken niku diturunkan. Saya ini nonton panitia lan banser salah paham. Kula matur dianggapaken malah kursi ini diwalik. Satu Pak panitia, satu Pak banser, satu. Masya Allah. Perkara harapan ngumpuli orang kuat dikuat-kuat. Lajeng ngapunten sangat Ibu Kepala Desa, Ibu Nyai saged ninggalkan panggung mriki nggih. Monggo ibu-ibu kesepuan monggo pilar mriki. Ngapunten sangat nggih, Bu Kepala Desa niki badhe nyalon DPR. Nggih, kula rada kelas malah kesepuan malah lungguh teng ngandhap ngapunten sangat. Ibu Nyai monggo Bu DPR. Monggo Ibu Nyai pilar mriki monggo dinasaku monggo. Sareng mriki. Ngapunten Mbak Dewasa lagi mundur nggih. Ali berpo kali sering ngapunten sangat ngapunten. Bukan kula menghilangkan rasa hormat kula, amargi nuwun sewu sanget. Sakjane panggungnya luas, cuma niki denasare saya monggo. Jatuh kok ngali-ngali iki nguntuni. Terus ngapunten monggo. Kita wonten nggih misale puluhan sampai lebih tengah datang. Ngapunten kula punyai kalau malah kali ngatur niki nggih. Ngapunten sangat niki ngajine badhe sing sekedap napa sing dangu. Soale niki ngajine kata sing boten saged mrisani raine kula. Kula niku ora ganggu. Dalam sekedap bangsare niki kuruk gering iki ora apa-apa Bu. Niki padha terus sakane. Nek ana banser gering kuru tandane bansere seneng puasa Senin Kamis. Ngaten niku nggih Pak Banser. Mboten napa-napa Pak Banser niki memang bertugas dan Banser bertugas mengamankan pengawasan. Mboten napa. Tapi semangat Banser dan Bansernya saya minta tepuk tangan dulu dong. Buat Banser dan Banser wonten ngene. Menika provinsi kelas ya. Dados ngajine mboten usah suwe-suwe. Dan saya jenang protes minum bayarnya apa ora? Minuman. Ya Allah, tapi ini judulnya kok minuman. Yang wis mergati jenengan urunan ngajine pansi sedela tanpa sing suwe. Sekedap nopo dangu. Sebentar apa lama? Lama. Ukurane lama nang Duku Jatiwetan pirang jam? Urunan sepi udah jaluk telunjang. Ya Allah. Kalau minggat jam 9:30, berarti mangke mandap jam pinten? Jam 12. Jam 2. Jam 2 subuh. Berarti ngajine patang jam 1:30. Saya kontak oleh pembelaan. Ngapunten sangat Kiai. Wonten inggile Duku Jatiwetan saderenge kula napa wonten mubalighah ceramah sampai 4 jam setengah wonten ya. Iya jadi itu kompor nangga. Berarti nang bisa nyontok wis jujur. Pak Lurah kamu mboten iki? Kamu? Penonton Bu Lurah ternyata Pak Lurah dados kula nggih tetep tangglet. Pak Lurah nun sewu badhe tangglet. Wonten Duku Jatiwetan wonten Kiai ceramah sampai 4 jam setengah wonten. Subhanallah. Senyumnya Pak Lurah mencurigakan. Bang dijawab anak ketara ngapusi mumpuni, dijawab boten kuatir besok ora dipilih maneh. Wonten mriki Kiai ceramah 4 jam setengah. Wonten Kiai sinten? Yang mumpuni selama 4 jam setengah. Ini undang apa ngontrak? Undang. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa dan segala manfaat, betul maslahah, betul barokah. Amin Allahumma. Kita diajak pengawasan dalam rangka Maulidur Rasul karena ternyata cinta kali Kanjeng Nabi boten pandang dino, boten pandang waktu. Betul. Nek cintane kita manusia blegere menungsa yang masih punya sifat basyariah, cinta memang boten memandang warna kulit, cuma cinta memandang warna duit. Itu blegere menungsa sifat basyariah.
Tapi ternyata kula panjenengan sedaya cinta kali Kanjeng Nabi boten namung Rabiul Awal kemawon. Wong dinten-dinten acara hajatan ya maulid simtudur laras. Acara sunatan ya maca al-barzanji laras. Saking cintane kali Kanjeng Nabi, mulane kula jenengan Jamiah Masjid An-Nur ngajak masyarakat wonten Dukuh Jatiwetan keng dados manungsa ingkang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, dan yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Jangan sampai dino-dino ngaji tapi malah jadi wong celaka. Siapa orang-orang yang celaka? Kehidupan sekarang malah lebih buruk dari yang kemarin. Jangankan jadi orang yang celaka, jadi wong rugi mau jangan sampai. Siapa orang-orang yang rugi? Kehidupan sekarang masih sama kayak yang kemarin. Mosok tahun wis ganti, wis 78 tahun Indonesia merdeka, sing prinsip aku masih seperti yang dulu mau nunggumu. Hah? si podo karo sing ini namanya rugi. Kita belajar jadi orang-orang yang beruntung. Kanjeng Nabi titip pesan kepada kita, jadi di safina fa innal bahru amik wa khusizada kamilan fa innas sabara ba'id. Pasare manggut-manggut kayak wong lagi. Sering manggut-manggut. Sebelum ora paham. Kanjeng Nabi titip pesan kepada Abi Dzar, jadi di safina fa innal bahru amik wa khusizada kamilan fa innas sabara ba'id. Perbaikilah perahumu karena lautan ini sangat dalam. Cari bekal yang banyak karena perjalanan kita masih sangat jauh. Kenapa kon dandani perahu? Kenapa ken matos sangu? Karena wis ketemu karo 78 tahun Indonesia merdeka, mesti nih kepingin ketemu karo 79 tahun Indonesia merdeka. Nah wis ketemu karo 1445 Hijriah, mesti nih kepingin ketemu karo 1446 Hijriah. Berarti secara tidak langsung umur kita tambah, tapi kesempatan urip dalam dunia ini berkurang. Rambutnya putih, iswayai mulih, Untuna prongkai. ngawur, wis cedak kubur, untune ompong, wis enggal ngerong. Merong. Sing tua-tua rasa cilik ngati, sing nom-nom rasa sombong rasa kemaki. Sebab yang namanya bakti faida jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titi mangsa ajali manusa gak bisa diundur, gak bisa dicokno senajan walaupun sesaat. Jebule namanya pati tekannya tidak disangka, tidak terduga-duga. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa. Atau kalau keri jenengan duluan monggo. Terus terbalik nih Bu. Maka jarine nasaihul ibad, kalau kita sudah punya kebiasaan yang baik, jangan pernah punya pikiran ingin berhenti, ingin menyudahi hal apik niku. Contoh, mun biasa sholat jamaah di Masjid An-Nur, jangan pernah punya pikiran ingin berhenti sholat jamaah hanya gara-gara orang cocok karo imame. Mana mungkin kayak gue? Mana mungkin kayak gue? Orang-orang minta pilihan kepala desa, boleh sholat jamaah ketemu rival dan orang sholat jamaah. Mana kayak gue? Mangkat dong, mangkat. Demen Pak milih tanggane kula sing apik nemen. Suaminya milih Jokowi, sing wadon milih Prabowo. Alhamdulillah ini sing wadon muteng maning. Sekali rumus nanggone nasaihul ibad, nek kumpul biasa sholat jamaah nang Masjid An-Nur, sewaktu-waktu kok meriang sakit parah, boten saged sholat jamaah nang masjid, walaupun sholat nang omah
ganjaran gede kayak dene sholat jamaah nang Masjid An-Nur. Karena Gusti Allah akan nyabut nyawa kita disesuaikan dengan kebiasaannya. Sing biasanya maksiat diparingi umur panjang kok tobat mati ini kus lagi ngurus togel. Nah, bila ini sing biasanya ibadah dipundhute karo ibadah, sing biasa zikir dipundhute karo zikir, sing senang sholawat dipundhute pas lagi maca sholawat, sing senang sholat jamaah dipundhute karo sholat jamaah, sing biasa puasa sunnah dipundhute pas lagi puasa sunnah, sing biasanya ceramah matine karo hadis. Mati, Gusti Allah berurusan, wis rapi apa turun payu rapi. Soalnya orang mati tekannya nggak disangka-sangka, nggak dinyanyi-nyanyi nih. Utane Pak Gubernur Jawa Barat, utane Pak Ridwan Kamil, almarhum Emeril, punya sertifikat renang Rikolo Uripe. Orang kalau punya sertifikat renang berarti tidak hanya bisa tapi mampu berenang. Orang disebut mampu berenang, nek ono wong lihat tenggelam, dia tahu cara SOP aturan yang berlaku dengan baik dan benar, wong tenggelam. Tapi makanya nek mau walesede sertifikat renang ora kanggo. Soalnya kok nek wis walesede nyata utang kok bintang kami walesede dalam keadaan syahid akhirat. Yang itu keadaan sedone tenggelam. Tapi nek wis wae mati sertifikat renang ora kanggo. Nah, kalau sampeyan sing mau sertifikat vaksin. Banser panggil rasida. Jadi siapa pun jago nedok. Nah saya Pak Banser kok pilih panjenengan. Kalah kalau master kuat di bumi ini gini ibu. Monggo panjenengan pindah mawon. Fungsi tembriki Pak Banser. Kali bapak-bapak saya itu ngaku dan sangat gini. Mak Banser, ponak-ponak ngaji sama ini mana karo bapak-bapak. Lenggo mawon sareng kali bapak-bapak insyaallah pun aman. Padarek seneng karena Banser dan Denwatser menika berasa tanggung jawab betul untuk menjaga mumpuni. Terima kasih Pak Banser. Padamu negeri. Anak Pak Banser udah punya pawang. Sudah alhamdulillah sengganteng Banser. Aku yang nggak mau jadi yang kedua ya sorry ya. Untung wis duwe bojo. Sama ada Nabi Muhammad. Kami tekan apa mungkin ya? Lagi nakene di mau sih. Tekan. Oh iya, kita datang ke dunia dalam keadaan yang sama. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Keadaane sae, maka kita kondur tengasane Gusti Allah harus dalam keadaan ingkang radiyatan mardiyah, keadaan ingkang sae juga. Ketika kita datang ke dunia dalam keadaan ingkang selamat, maka kondur tengasane Gusti Allah harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dalam keadaan yang selamat juga. Mulanya ternyata kula jenengan bersyukur Bu. Kenapa kok bulan Maulid mesti pengajian dalam rangka peringatan Maulidur Rasul? Karena saking senengnya kita niki dadi wong Islam, berkat dadi wong Islam, nambahin iman, sampai Kanjeng Nabi niki setiap napas kula panjenengan sedaya dibelani karo Kanjeng Nabi. Contoh kecil, teng kitab I'anatul Thalibin juz 2, Kanjeng Nabi dawaken
afdolul mukasabi az-zura'atu, seutama-utamanya pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Padahal Kanjeng Nabi pedagang. Rikala alit Kanjeng Nabi derek mbah dados pengembala kambing. Waya remaja derek paman dados saudagar, dados pedagang. Harusnya Kanjeng Nabi belani kalau pekerjaan sendiri dong. Dalam hadisnya kudune pekerjaan yang paling utama pedagang, belani pegawainya dewe. Tapi ternyata Kanjeng Nabi kekasih pun Gusti Allah yang ingkang adilnya luar biasa. Berarti terbukti Kanjeng Nabi menika maksum bersih saking dosa. Kanjeng Nabi justru belani kita masyarakat karena memang Kanjeng Nabi pirsa keunggulannya seorang petani dipun berkahi oleh Gusti Allah sehingga tahun tenggene hadis afdalul mukasabi, seutama-utamanya penggawean az-zura'atu, seorang peta. Memang gak terlalu direwangi bu. Orang pikir dewekan, soalnya masih jam loro. Tapi nggak ngisapin belum lah. Makanannya orang dituku. Assalamualaikum. Apa nih ngaji nih kalau piknik-piknikan masuk. Nah ngisapin belum. Dari kipasan nganggo kardus seneng. Sekali kita masak. Tapi memang benar ibu. Pengajian itu majelis ta'lim, majelis zikir, majelis sholawat itu tampaknya surga. Mudah-mudahan proses kados ini sesarengan Kanjeng Nabi dikumpulkan teng surga Gusti Allah. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi dawuh pekerjaan yang paling utama adalah seorang petani. Kedua seorang pedagang, yang ketiga seorang kuli ataupun seorang ahli profesi napa dene buruh. Nomor 3. Justru yang nomor 4 pekerjaan yang terakhir adalah seorang pejabat, pelayan pemerintah, aparat negara. Justru nomor 4 petani, nomor 1 keren nomor keren. Presiden nomor 4, petani nomor 1, gubernur nomor 4, petani nomor 1, bupati nomor 1, petani nomor 1, DPR nomor 4, petani nomor 1, lurah nomor 4. Ulang. Lurah nomor 4, petani nomor 1. Mantep apa mantep? Sangar apa sangar? Tangan. Tapi sekeren-kerennya menjadi seorang petani, nyatanya anak-anak kita generasi penerus bangsa zaman sekarang ini gak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani. Ropot nenek. Kenapa dan mengapa? Jadi memang panas. Kang Sarmin, anak kita generasi penerus bangsa zaman kita gak mau menjadi seorang petani karena memang anak-anak kita lahir di zaman IT Pak. Yang kepinginnya duduk di kursi, gak usah pakai otot, pakai otak, gak usah pakai waktu keringetan, tapi kata hasilnya silakan. Jadi memang sudah perubahan zamannya. Tapi kita memang itu balik maring dawuh Kanjeng Nabi buatan kebablasan. Anak kita gak mau jadi petani karena petani kok harus punya skill mengolah tanah. Rumah tandurannya gak mudah. Pupuk kayak terkadang susah. Bareng panen didol payungnya. Kowe wong tani. Pertanyaannya, di mana peran pemerintah? Ngomongkan calon PR. Ngomongkan dia yang Bulura. Anu asmane Bulura kita ini sekalian promosi bukan sama bayar iklan. Dalam Bulurah Asih Yati saking fraksi nopo? Subhanallah, dari fraksi apapun yang penting niatnya, betul Bu? Kalau niki berulang kali ditawari
kayak nyalon tenggine DPR malah DPR itu satu asin hati. Dan ternyata memang pulau boten kepikiran sama sekali untuk terjun dalam masalah politik. Tapi ya kita harus paham politik itu. Cuma memang buat kita lari untuk terjun ke partai, saya nggak mau. Dan aku dari kita baik. Saya dados DPR itu resikonya berat, tanggung jawabnya gede. Kalau Prasiati baru nyemplung DPR Dewan Perwakilan Rakyat, saya DPR dulu kali rapi. Puas. Rawan Sampai ini kalau dicalonkan, saya masuk tenggene survei kandidat calon Bupati Cilacap. Entah siapa yang memasukkan nama saya, hanya gara-gara saya punya masa banyak, punya fan ibu-ibu dan bapak-bapak, sehingga kalau ini masuk survei kategori calon kandidat Bupati Cilacap. Nah, ternyata anak si milih 0,35%. Nunggu nanti cekakakan. Berbocah ini seorang mau kencur minyak black langsung berakhir keng. Dapat dicalonkan bupati lah sampai anak sing milih. Tapi walaupun saya tidak terjun ke partai politik, kita masyarakat butuh paham politik. Nah, sampai kita nggak paham cara politik ya siap-siap hanya akan dipermainkan oleh orang-orang yang berpolitik busuk. Maka milihlah seorang pemimpin ya dari kalangan santri dan dari kalangan kita orang anggota ulama. Selain itu Syaikhul Qadir Al-Jailani ketika akan terkitab dunia bahwa ternyata santri adalah orang-orang yang sukses di masa depan. Dan masih namun terlambat. Ulangi bersama Nabi Muhammad. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika akan tentang kitab dunia, santri adalah orang-orang yang sukses di masa depan. Nah, kayak gue kan ngaji nanti jam 2 subuh. Ibu nih kuat. Ngaji sampai jam 2 subuh kuat. Bapak-bapak sanggup. Bapak-bapak sanggup, ibu nih kuat, orang minum-minum. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa rumah. Kenapa santri orang-orang yang sukses di masa depan? Yang pertama, santri itu paham ilmu ulama, nahwu sharaf, hadits, tafsir, fikih, paham yang namanya santri. Yang kedua, siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Contoh beberapa umpama kita baca sholawat, gak usah dirinya latar belakang apa? Indah kok baca sholawat, betul. Tapi kenapa kok kita dirinya latar belakang? Karena ini balance sekali keadaan zaman. Kita mengimbangi itu. Soalnya anak-anak zaman kita ini termakan dengan budaya-budaya western. Sampai anak tiket Coldplay, jangan orang ngerti Coldplay itu. Kakek ngerti ya lagu Coldplay. Orang percaya memang ini bisa ceramah nganggo bahasa Inggris dulu. Ya nganggo bahasa Indonesia, bahasa Cilacap apa bahasa Inggris? Karena perkara ya, orang percaya ini oke lah kalau begitu. Glory to the Allah Subhanahu wa Ta'ala because we teach human being and teach language. It says the world given grace, so we can get together on the Jati Wetan, our beloved. May peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently promote Islam. I leave you to the followers to get syafaat di dunia hatal akhirat. Sesi amin-amin ngerti artinya doa. Berhubung pada ngertos arti nih bahasa yang ngumuman. Tapi ini bahasa cacapan baik. Cocok? Cocok? Kenapa milih diklarin lah? Oh iya, santri niku bisa ngerti siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Ketimbang bocah nonoman saya tiktokan, orang nonoman tok ngingin nganggo legging.
Nah, TikTok marah babet perenggat kan di ngapura bana tambah sholawat tambah mahabbah, betul? Laras santri juara olimpiade nasional banyak, pinter tentang sains kan namanya santri. Maka santri itu sudah didesain ngerti ilmu ulama, ngerti siasatul mulki, hanya ngerti fikih, tapi nggak mau ngerti masalah perkembangan zaman. Siap-siap hanya akan jadi permainannya orang-orang yang berpolitik busuk. Sekonduren hanya ngerti politik, tapi nggak mau ngerti dasar agama. Siap-siap hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Gerandong-gerandong di masa depan siapa? Aspal diuntal, lesi, dilek, semen, diblok, jembatan, dikerikiti, nanti kadang diuntal. Singapura negara secuil, tapi kenapa Singapura bisa jadi negara maju? Kalau yang Cina atau Singapura pedih banget kalau yang Melayu asli Singapura anak sing diwedeni mulane negara ini maju. Cina negara terpadat di dunia. Kenapa masih mampu mempertahankan eksistensinya menjadi negara yang maju pada negara terpadat di dunia? Karena ternyata pejabat dan Cina sekali ketahuan korupsi langsung dihukum mati. Iya benar. Jadi anak sih ini mulanya negara yang maju. Tapi kenapa Indonesia masih negara berkembang dan belum bisa disetarakan dengan negara maju? Betul saja dibandingkan karena kita masih negara berkembang. Kenapa belum bisa jadi negara maju? Karena negara kita lah ketika pejabat disumpah di bawah kitab suci Al-Quran baru jadi pejabat tetap korupsi. Berarti nang Indonesia Al-Quran ora diwedeni. Betul. Kondisi Al-Quran belum rakyat oleh lama. Jadi menungsa iku urip kudu ana sing diwedeni. Contoh miftahul hidayah, kuncinya petunjuk al-ilmul nafi'ah, ilmu sing manfaat niku kuncinya petunjuk. Kenapa ngaji harus bersanad, ngaji harus ke pondok pesantren, ngaji harus duwe guru supaya dadi santri anak sing diwedeni. Ketika sesuk santri sukses bu, dadi pejabat, dadi gubernur, dadi bupati, jadi seorang guru, ketika melangkah ke tumindak barang awam minimal anak sing diwedeni. Jadi ketika anak santri ketika sukses dari pejabat harapan tumindak elek minimal kelingan kalau alma mater pesantrennya, minimal kelingan kalau guru mucal, sehingga urip anak sing diwedeni justru anggone urip insya Allah jadi tumindak barang si cair karena anak sing diwedeni. Gak usah jauh-jauh kalau pejabat ngerti bahwa nyolong itu adalah perbuatan dosa, bukan curi lanang, bukan curi wadon, wajib tangannya diketok, ngerti. Tapi kenapa tetap nyolong? Karena orang ngerti ilmu jadi pejabat. Kalau sadar tuh mari pejabat, orang nyatane nanggone dukuh Jati Wetan, KTP Islam tapi ora sembahyang. Ngerti ilmu nih. Non sewu inna sholata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Sholat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. KTP Islam kok orang sembahyang, ngerti nek orang sembahyang bakalan mancing neraka, tapi kok tetap orang sholat karena orang ngerti ilmu nek ngerti ilmu orang mungkin tinggal sholat. Mulane kenapa pentingnya anak-anak kita dititipaken pondok pesantren, titipaken teng Pak Kiai kon padang ngaos. Kalau kiai ora basa. Ulangi. Kula panjenengan sedaya nitipaken teng gene Pak Kiai, putra-putri kon padang ngaji. Sing aja bahasa kerjino betulnya sing bahasa kalau sing sepuh mulane milih pemimpin pun ya pemimpin sing paham agama supados napa supados ketika tumindak awam minimal kelingan karo kiai alma mater pondok pesantrennya karena santri ngerti siasatul mulki ilmu ulama dan yang ketiga santri telah belajar hikmatul hukama ilmu prihatin wasagalain bila rohnya Allah Sunan Kemis ya langganan orang takon santri tangini jam pira setangan teluis melek
Urung mulai kusrang banyak seber. Orang pengurus payah sholat tahajud, lebar sholat tahajud karena langsung turun setoran. Para sholat subuh dari kalaran Alfiyah kesu beli ini. Istasrifan jenenge santri setengah 5 ini pada siap-siap laporan NTT ini sibuk bocah SMA SMP mancing mari kelas jam 5 subuh ya mungkin efektif untuk santri ini biasa urip prihatin mulai ketika ngomong mesti malah kerasan arane santri kayaknya ngomong terus ya Allah sepulai kira-kira saya jadi santri karena jadi santri malah kayak bebek mangan sepati karena bicara las sepuluh malah kayak waktu rame nanti bakal dijajakan kangku pancen bener ya Allah masakan paling enak tengah alam jaga ya ke masakan mama nih menyaluk ngapura sering banget ke rumah nih muka-muka bapak mamaku diparingi sehat panjang umur besok nyuwayai pagi bisa nyicipi kangkung mama nih bareng sambangan motornya kaget nemen bu abang sholat maghrib diwacapna hadiah fatihah nanti timpatan puluci dengan anak pada kerasan yang pondok contohnya gunain macam fatihah kalau saya Allah lagi nyona pondok bisa unik kapora ya lagi nggak ngomong angkat sekolah cawat ke disanding-sanding yang pondok tuh ngomong cawat dewa orang lain sambangan kaget bocah lagi mancing-mancing pondok lagi korek kalau gudiktok di sini kecangkrangan ya mau kecangkakan nanti santri ini bekas murka baru tapi tenang ini namanya hikmatul hukama ilmu prihatin ilmu bisa benar-benar iso terjun ke masyarakat mesti mbak kiai menari santri cukup boleh ngandung boleh titip pesan ngesuk na masyarakat gue santri 10 ya diulang gue santri 7 ya diulang laka santri sing diulang siapa anak bojo sing diulang mesti bagian untuk titip pesan begitu supaya apa langgenaken ngaji mulan-mulane kula panjenengan sedaya putra-putri sami ngaos mugi-mugi dados lari soleh-solihah lari sing nurmatan ayun lari kathah Quran lari panyelamataken tiyang setunggal akhirat amin Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Niki kajiannya sampai jam 2 subuh kan? Ya tak kontoknya. Lagi bahas apa ya? Petani adalah pekerjaan yang paling utama sengalam jagat raya. Kenapa Kanjeng Nabi bilangi petani? Karena senang dura-dura petani dadekna sodako nganggur pari di gunung kereng tapi petani sodako karo kereng nganggur boleh dipangan tikus berarti petani sodako karo nganggur jagung dipangan manuk berarti petani sodako karo senanggur petani dadekna sodako. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa derajat titel tertinggi di dunia ini adalah mangan. Mangan. Orang mangannya lemes. Lagi. Kemudian bisa tina. Jadi orang bisa ngadeg. Boleh sholat, bisa ngadeg. Ya bener kok. Jangan bunyi apa beda? Bunyi ngadeg, iya. Islam itu memang luar biasa. Sholat pun kalau ngadeg, orang bisa ngadeg kalau lungguh. Lungguh orang mampu pun kalau turunan. Miring boleh sholat. Miring orang bisa, kali melumah. Melumah orang bisa. Terus pokoknya nganggo bahasa
bahasa isyarat karo gerakan yang tangan. Nanti tangan mau bisa digerakna, maka nganggo bahasa isyarat, nganggo kedipan mata, takbir kedip, sampai sujud kedip, nganggo bahasa isyarat. Kedip orang bisa, silakan sholat nang sakjroning ati, atine si urip, sholatnya nang sakjroning ati. Nah ati sholat bisa sholat berarti gari di umur nang masjid. Inna lillahi. Islamnya itu luar biasa dan benar ini ki Yusartina orang mana ya? Ini orang nanti masa perkenalan bisik ya. Tapi yang jalan waktu sholat ke orang mana? Orang mana dingin ya bisa nggak sholat ke rumah? Tikin benar kok. Orang mana nanti? Sholat ya Allah, sing sebelum sabangan banser kok gak dahar, kalau bisa ngetik ngejejer pukulnya ramangan, kalau bisa sama kormur-kormur kayak gini Pak Lurah gak dahar, lemes Presiden gak dahar, lemes sedang itu juga menjadi menungsa. Padahal Indonesia punya semboyan naik turun mangan nasi namanya belum madang. Pak Presiden pun makannya nasi niku dari gabah niku dari pari. Sinambil pari apa? Sinambil pari apa? Presiden pun disodakoi nang petani. Tepuk tangan dulu dong. Mantap. Maka ternyata di Jepang negara maju antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Saya juga sama sampai negara Taiwan. Kalau tak mau bahasa apa nama Taiwan? Sie. Mahau. Tetap saya dipersilakan masuk ke restoran halal antara daging dan sayur. Mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Di Australia antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Soalnya kemarin itu justru benar-benar menjunjung tinggi hak petani. Sampai kemarin di Washington DC Amerika Serikat, para petani kemarin kodoh demo tentang pemerintah. Apa kata petani di sana? Not famous, not a country. Bahasa Cilacap asli be. Ini langka. Not famous, kalau nggak ada petani, not a country, maka tidak mungkin ada satu negara. Maka ternyata pemerintah sami demo jarene hak masyarakat petani, jarene kebijakan masyarakat oleh pemerintah, tapi nyatanya golek pupuk banget. Ini Indonesia, kan pupuk yang datangkan bukan petani. Kangelan. Jadi nyata pemerintah apik Pak, dan mengkatukan itu biar masyarakat ngerti petani sing sugih aja pupuk sing bersubsidi, itu sing orang duwe, cuma kurang sosialisasi. Pemerintah ini kurang paham, rata-rata petani itu mau geruduk. Zaman minum tua, betul Pak? Jalan traktor, kudu tuku solar kemarin petani kudu nganggo aplikasi, nganggo barcode. Zaman yang barcode orang ngerti panganan apa? Yang barcode bener kok. Yang bener susah. Mulai pengen nopo. Justru Kanjeng Nabi belani petani karena sak nandur petani dadek nasoda. Yang kedua Kanjeng Nabi belani petani karena senanduran dari petani dadek nambahin iman apa karo Gusti Allah. Ya kan petani itu nandur pakai iman Pak. Nandur lombok terus dipasang samping. Ya Allah iya ya, masih nandur lombok, masih nyirangi, masih tuh monet. Dan ini ke lombok warna cukup saya tinggal gatel ya semacam satu ya. Kini tuh jenengan ya Allah. Ya mungkin bisa ngecek lombok. Orang mungkin bisa bukan tinggi ya Allah. Artinya apa? Senang dari petani itu datangnya mikir akhirnya datangnya iman. Atas fakaru sa'atan khairumin al-firaqatin. Wong gelem mikir sesaat lebih becik ketimbang sholat sunat 1000 rakaat. Tapi kita mikir iya ya.
anak kewan gede, anak kewan cilik. Anak kewan kok jenenge arane temu. Iso ngertos temu apa mboten? Temu itu sedulure kami tetep adine kemerti ponakan urip. Ya apa ngomong desa kok. Iya ya, temu kewan sama anak cilik kok malah enak ya. Cilacap ngerti temu kayaknya cacapan nanti tekan jati doko jati tengah Wetan. doko jati wetan ngerti temu berarti temunya kan mana ya? Enggak temu mana berarti kan temu mateng. Ini temu mateng berarti anak temu lanang anak temu wadon. Dan anak temu lanang anak temu wadon mungkin anak temu belum selingkuh. Nah, barang cilik orang takut karena nanti selingkuh itu. Ya Allah, ya Allah. Nek ditunjukkan orang mungkin anak manusia bisa gawe temu. Jadi senang-senang petani dadekkan iman takwa. Senang-senang petani dadekkan mikir. Padahal si anak mikir walaupun hanya mikir setitik Bu ya Allah. At-tafakkaru sa'atan khairum min afrokatin. Mau gelem mikir sesaat lebih becik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Sakolongnya kabeh urip sengsara, kabeh ini urip sing kepenak, betul Bu? Tapi wong kok gelem rakasa, Gusti Allah bakal maringi luwih. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Dadi manungsa semangat gawe barang sing manfaat, wasta'in billah nek ana masalah, jaluk pitulungan karo Gusti Allah. Wala ta'jiz. Aja males, aja bener, aja sungkanan, aja kesek. Apa maning? Mikir apa maning? Aduh, bener-bener ya. Ngaji kalau wong dongko jati wetan ki makna utang ngencot banget ya. Mikir kan. Wala ta'jiz, aja males, aja beler, aja kesek, aja sungkanan. Kok tak pula pemain? Terus mikir akeh banget mau apa dia mikir kok. Salah ada Nabi Muhammad. Jadi balik mana dengerin yang memang tadi lah. Nah, anak-anak kita zaman sekarang ini lahir di zaman IT, ya silakan. Kalau memang kepingin mengolah otak, tapi sini bisa melayani masyarakat cilik, itu lebih manfaat. Soalnya anak-anak kita niku nggak mau rekasa setitik Bu. Nggak usah mami dadak beda-beda zaman biyen. Soalnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngendikaaken nek wong tua kepengin duwe anak sing saleh-salehah, ya ayo dilatih dadi bocah sing pada siap menghadapi zaman bisa terjun masyarakat. Sedaya lanjut anu niki ngantuk napa mboten? Tenang. Nggak ngantuk ya kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene ndobleh. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangan karo Ilar. Ya kenapa? Niki kula rebana ireng-ireng ngiringi kula terus wis kawin mau ngerteni arepan ditabung. Yuk nyambut gawe. Iya kok orang buka jangan. Soalnya sholawatan itu durung pragat. Soalnya wis dindengin, soalnya pun wayahe ucap sama malah sholawatan wis giliran nyok. Manglaya